Heboh postingan Indonesia darurat di media sosial. Tapi sebenarnya ada yang darurat dan ada yang tidak. Masalahnya para elit politik fokus pada yang tidak darurat dan melupakan yang darurat. Apa itu? Mari kita gelitikin. Hanya digelitik. Indonesia tidak darurat pemimpin muda. Kenapa harus mengubah persyaratan umur calon kepala daerah saat menjelang pilkada? Apakah ini dilakukan untuk memuluskan seseorang atau anaknya seseorang? Termasuk saat pilpres, batasan umur capres dan cawapres akhirnya diturunkan sehingga seorang anak muda bisa mencalonkan diri dan terpilih. Tapi yang benar-benar darurat adalah Indonesia kekurangan lapangan kerja. Banyak pabrik yang tutup, anak-anak muda lulusan SMK dengan tingkat pengangguran sebesar 8,62% dan lulusan SMA yang tingkat penganggurannya mencapai 6,73% atau total sekitar 15,35% dari total pengangguran di Indonesia. Itulah yang darurat, bukan anaknya pejabat yang harus dicarikan pekerjaan. Lalu, Indonesia juga tidak darurat makan siang gratis. Karena selama ini orang tua murid sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, sepengetahuan saya, tidak pernah ada yang mengeluhkan beratnya biaya makan siang anak-anak. Tapi Indonesia darurat stunting, di mana angka stunting di Indonesia masih jauh dari target penurunan sebesar 14% pada tahun 2024. Menurut Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, prevalensi stunting nasional sebesar 21,5%, turun sekitar 0,8% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi ya bukan makan siang gratis bagi anak sekolah, karena intervensi gizi yang tepat adalah kepada remaja putri yang nantinya akan menjadi ibu hamil, bayi, dan balita. Jadi bukan makan siang gratis bagi anak-anak sekolah yang notabene berusia 6 tahun ke atas. Indonesia juga tidak darurat calon pemimpin, karena begitu banyak pilihan para pemimpin daerah yang siap maju di pilkada. Mereka berkualitas, meskipun bukan anak presiden atau anak pejabat. Andai saja mereka punya kendaraan politik. Tapi sayangnya Indonesia darurat calon pemimpin yang tidak punya kendaraan politik, alias dikebiri oleh persyaratan yang memberatkan, di mana ada threshold minimum kursi bagi parpol yang akan mengusung calon kepala daerah di pilkada, begitu juga bagi calon independen, di mana persyaratannya berat sekali, karena harus mengumpulkan dukungan dengan mengumpulkan KTP, sementara KTP sudah berada di tangan pinjol dan dikuasai oleh hacker. Indonesia juga tidak darurat investor. Kenapa harus mengemis kepada banyak negara agar berinvestasi di Indonesia? Menggelar karpet merah kepada perusahaan teknologi luar negeri agar mau datang dan berbisnis di Indonesia. Bahkan berbagai macam insentif seperti insentif pajak dan segala kemudahan diobral. Tapi yang sebenarnya darurat adalah minimnya dukungan pemerintah terhadap ribuan startup lokal yang tumbang sebelum berkembang. Dengan jumlah startup tertinggi ke-6 di dunia, tapi sampai 90% tutup, gulung tikar atau gagal saat merintis. Indonesia tidak darurat perumahan, sehingga potongan tapera dari gaji para pegawai yang memunculkan polemik tidak perlu diimplementasikan. Karena programnya serba tidak jelas. Siapa yang menerima manfaat, dengan cara apa, dan siapa yang harus berkontribusi dan manfaat apa yang mereka dapatkan masih abu-abu. Tapi Indonesia darurat biaya kuliah. Tingginya biaya kuliah termasuk UKT yang memberatkan orang tua lebih darurat dibandingkan perumahan. Karena di saat anaknya butuh biaya kuliah yang makin mahal, gaji orang tuanya malah akan dipotong tapera 3%. Indonesia juga tidak darurat koalisi partai politik. Sampai-sampai koalisi partai pemenang Pilpres dan Pileg terus merangkul partai-partai lainnya membentuk koalisi obesitas untuk bisa menguasai Indonesia dari ujung barat ke ujung timur. Tapi sebenarnya masyarakat tidak peduli siapa yang berkoalisi dengan siapa. Tapi yang darurat adalah para politisinya yang menjadi anggota dewan terlibat judi online. Bahkan menurut berita di media, lebih dari 1.000 anggota dewan terlibat judi online. Luar biasa. Indonesia juga tidak darurat provider internet. Banyak sekali provider internet lokal yang sudah membangun bisnisnya di Indonesia, termasuk perusahaan plat merah dan swasta. Tapi kenapa harus memberikan karpet merah kepada Starlink dengan alasan untuk menjangkau daerah 3T?
Apakah tidak bisa menggandeng perusahaan telekomunikasi lokal untuk memberikan akses tersebut? Dan apa kabar dengan 4.000 lebih BTS yang statusnya entah kemana? Tapi yang sebenarnya darurat adalah hutang pinjaman online alias pinjol yang mencapai 66,79 triliun. Belum lagi pinjol ilegal yang masih bergerilya. Karena pinjol sangat mudah diakses dan diajukan melalui handphone. Malah, jangan-jangan dengan akses internet yang lebih mudah nantinya akan lebih banyak lagi orang Indonesia bahkan sampai pelosok daerah yang dapat dijangkau dengan bujuk rayu perusahaan pinjol. Jadi, apakah Indonesia darurat? Ya, Indonesia darurat. Tapi banyak elit politik yang memilih fokus pada hal yang sebenarnya tidak darurat sampai-sampai melupakan yang benar-benar darurat.